Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tommy Kamiharja. Pada video kali ini, saya akan mereview artikel yang ada di dalam suatu jurnal, di mana artikel ini merupakan hasil penelitian dari para peneliti yang ada di Indonesia khususnya, kemudian dipublikasikan dalam suatu jurnal ilmiah, di mana artikel-artikel pada jurnal tersebut dapat Anda akses secara free di dalam Google Searching dan di dalam website resmi dari penerbit jurnal tersebut. Oleh karena itu, tujuan dari review artikel ini adalah hanya untuk berbagi informasi bagi Anda yang saat ini mungkin sedang menyusun skripsi, tesis, disertasi, atau penelitian lainnya. Barangkali review ini bisa menjadikan inspirasi untuk Anda semua. Artikel yang akan kami review atau saya review pada kesempatan kali ini berjudul Dampak Pembelajaran Daring Terhadap Interaksi Sosial Anak. Nah, artikel ini dapat Anda peroleh dari jurnal Pendidikan Anak Usia Dini yang dipublikasikan oleh Universitas Lancang Kuning, di mana artikel ini terdapat pada Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini volume 5 nomor 1 terbitan Oktober 2021 dengan nomor ISSN yang sudah tertera di dalam layar Anda ini. Nah, oleh karena itu, rekan-rekan sekalian, apabila Anda sedang menyusun skripsi, kemudian tesis dan disertasi, maka Anda bisa menjadikan artikel ini sebagai rujukan dalam penelitian Anda dan Anda cantumkan dalam daftar pustaka Anda, sehingga nanti artikel ini akan secara otomatis terdeteksi bahwa Anda menggunakan salah satu atau sebagian dari isi artikel ini untuk mendukung penelitian Anda. Ayo kita dukung para peneliti di Indonesia. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan di awal bahwa judul dari artikel ini adalah dampak pembelajaran daring terhadap interaksi sosial anak, di mana para penelitinya yaitu Iki Safitri, Tati Fauzi, Desi Andriani, yang berasal dari Universitas PGRI Palembang. Baik, tujuan penelitian dalam artikel ini adalah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berbagai dampak pembelajaran daring selama masa pandemi COVID-19. Oleh karena itu, apabila Anda ingin mengetahui apa sih dampak ya pembelajaran daring selama masa pandemi COVID-19 ini, Anda dapat menyimak video ini sampai tuntas. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini atau pada artikel ini adalah deskriptif kualitatif dengan jenis pendekatan fenomenologi. Jadi sekali lagi, metode yang digunakan untuk penelitian ini atau pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan jenis pendekatan fenomenologi. Di mana pendekatan fenomenologi ini adalah pendekatan penelitian yang tidak menggunakan hipotesis atau dugaan sementara dalam proses analisisnya. Meskipun fenomenologi bisa pula menghasilkan sebuah hipotesis untuk diuji lebih lanjut, selain itu fenomenologi tidak diawali dan tidak memiliki tujuan untuk menguji teori melalui suatu hipotesis. Kemudian objek atau informan penelitian pada artikel ini peneliti menyajikan bahwa objek atau informan penelitian ini adalah peserta didik, orang tua, dan guru yang berkontribusi dalam pembelajaran daring. Nah, yang perlu diketahui oleh Anda bahwa data penelitian yang disajikan pada artikel ini berupa data primer yang berbentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, perilaku yang dilakukan oleh subjek penelitian yang dapat dipercaya. Jadi data primernya ini berbentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, perilaku yang dilakukan oleh subjek penelitian yang dapat dipercaya. Kemudian data sekundernya adalah data penelitian yang didapatkan dari dokumen-dokumen grafis, ya seperti tabel, catatan, notulen rapat, dan lain-lain. Foto, film, rekaman video, dan benda-benda lain yang dapat memperkuat data primer. Lalu apa sih hasil penelitian dan pembahasan pada artikel ini? Yang pertama adalah hasil penelitian pembahasan mengenai kesulitan ya pembelajaran daring.
Yang pertama, apa sih kesulitan pembelajaran daring? Yang pertama adalah orang tua tidak memiliki waktu yang cukup untuk mendampingi anak belajar. Ingat, penelitian ini dilakukan pada saat pandemi COVID-19. Jadi kesulitan pembelajaran daring pada saat itu adalah orang tua tidak memiliki waktu yang cukup untuk mendampingi anak belajar. Yang kedua, gangguan jaringan. Seperti kita ketahui bersama bahwa selama masa pandemi, hampir seluruh proses pembelajaran di sekolah di seluruh Indonesia menggunakan pembelajaran daring atau secara online, di mana menggunakan jaringan-jaringan internet sebagai alat utama dalam pembelajarannya. Nah, kesulitan pembelajaran daring ini yang kedua adalah gangguan jaringan. Yang ketiga adalah konsentrasi dan pemahaman materi belajar anak kurang. Hal ini bisa disebabkan karena pada saat pembelajaran daring, bisa saja si anak tersebut di sekelilingnya itu tidak mendukung lingkungan belajarnya. Kalau kita ketahui di sekolah, lingkungan belajar itu sudah dikondisikan di dalam suatu ruang kelas tertutup, kemudian anak-anak bisa berkonsentrasi, fokus ke depan kepada bapak ibu gurunya, atau mungkin kalau pendekatannya itu pembelajarannya misalnya melingkar dan lain sebagainya, maka anak-anak akan lebih fokus. Tetapi kalau dalam masa pandemik dan pembelajaran daring, maka konsentrasi dan pemahaman materi belajar anak itu sebagian besar kurang. Karena apa? Karena kita tidak bisa mengkondisikan lingkungan di sekitar anak pada saat belajar. Yang keempat, kesulitannya adalah anak mudah merasa bosan. Karena apa? Karena tidak ada interaksi sosial antara anak tersebut dengan teman-temannya dan interaksi antara anak dan guru, ya. Kemudian dampak pembelajaran daring lainnya yang berdampak terhadap perkembangan interaksi sosial anak ini adalah satu, komunikasi anak kurang, lalu kedua dampaknya kurangnya sosialisasi pada anak, kemudian yang ketiga anak kurang kooperatif karena pada saat guru misalnya meminta anak coba A gitu ya, menjawab atau jelaskan tentang proses ini. Coba B, kamu jawaban kamu apa kalau pertanyaan ini? Cenderung anak kurang kooperatif. Ya, kalau dengan pembelajaran daring. Yang keempat adalah kurangnya sikap toleransi antar satu dengan lainnya. Karena apa? Karena kurangnya interaksi sosial anak. Nah, yang kelima, belum munculnya rasa empati. Nah, hasil penelitian pada artikel ini menjelaskan bahwa yang tadi sudah saya sebutkan, dampak pembelajaran daring lainnya terhadap perkembangan interaksi sosial anak berarti ada 5. Satu, komunikasi anak kurang. Dua, kurangnya sosialisasi pada anak. Yang ketiga, anak kurang kooperatif. Yang kelima, kurang sikap toleransi. Yang keenam, belum munculnya rasa empati. Nah, demikian ya review saya terhadap artikel tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Saya Tommy Kamiharja. Sampai jumpa di lain kesempatan.